acara webinar kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga Allah mudahkan, Allah berikan keriduannya pada hari ini. Ila hadinya wa kuliniyatin salihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa ridho atas aktivitas kita pada hari ini dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita di pagi hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu semuanya pasti sudah tidak sabar karena sudah melihat guru kita sudah ada di tengah-tengah kita. Insya Allah selanjutnya akan ada pemaparan materi dari Ustadz Fatih Karim dan Umu Sajat yang dimana sama-sama kita akan mendengar tentang informasi keindahan budaya Jepang yang juga termasuk budaya Islam. Untuk itu mohon izin Umu Sajat Ustadz Fatih Karim, tafadhol masykur. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Sensei Kyoichiro Sugimoto dan Guru Pur, Masya Allah, sakura blooming di Jepang, indah sekali. Rasanya pingin segera ke Jepang, Masya Allah. Terima kasih yang sudah hadir. Brother Abdul Wahab from Algerian. May Allah bless you always and guide you, insyaAllah. Insya Allah teman-teman semuanya, insya Allah nanti Sensei itu bisa berbahasa Indonesia, tapi nanti Sensei bisa English saja, nanti bisa ditranslate oleh Bu Pur, ya, dan kita semua yang mengerti bahasa Inggris nggak usah ditranslate ya. Kasihan Bro Abdul Wahab, mungkin juga ada beberapa Bapak Ibu di sini yang nggak bisa bahasa Indonesia ya, jadi bisa terbantu, atau mau dipakai bahasa Jepang biar biar keren ya. Tapi kita semua yang pusing. Tapi kita semua yang pusing ya, karena kita belum bisa bahasa Jepang. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali hari ini kita berada di penghujung Ramadan dan kita sekarang sedang bermohon kepada Allah dalam setiap doa kita, mudah-mudahan seluruh amal kita diterima. Ya, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, semua sholat, bacaan Quran, sedekah, dan seluruh dosa-dosa kita diampuni. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, ya ghafurur rahim. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, senang banget pagi ini ya kita bisa ketemu Sensei Sugimoto. Insya Allah ada rencana ya nanti ketemu sama Sensei tidak online, lebih enak offline ya. Jadi bisa ngobrol langsung, bisa foto-foto ya. Insya Allah nanti kita akan adakan lagi roadshow Bu Pur dan Sensei Sugimoto di Indonesia ya. Mudah-mudahan after Hajj ya, after Hajj insya Allah kita bisa adakan ya. Karena beliau insya Allah tahun ini juga akan berangkat haji. Bapak Ibu boleh diisi kolom komen siapa yang sudah pernah ke Jepang ya. Coba diketik di kolom chat yang sudah pernah. Yang sudah pernah dulu ya, silahkan ketik di kolom chat yang sudah pernah. Oke. Hari ini saya bersama Umu ya, ingin sharing-sharing sedikit. Nanti Sensei akan menguatkan tentang sejarahnya, kemudian bagaimana kondisi umat Islam di sana, bagaimana budaya di sana, halal culture di sana, kemudian tentang food ya, tentang kebudayaan yang ada di kebudayaan Islam yang kemudian ada di Jepang dan seperti apa ya. Insya Allah belum ada yang pernah ke Jepang ya. Wah, berarti harus benar pernah ke Jepang ya, harus berangkat ke Jepang ya. Dan Bapak Ibu nanti akan terkagum-kagum ya, akan senang sekali karena bisa melihat ternyata budaya ajaran Islam yang merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Islam ternyata dikerjakan oleh masyarakat Jepang ya. Dan budaya kebersihan kita tahu ya, budaya ketertiban, disiplin yang begitu hebat ya, budaya menghargai orang lain ya, tidak mau mengganggu orang lain ya, budaya kemudian kerja keras ya, work hard, play hard ya, kemudian budaya giving ya, budaya mereka punya kebiasaan lagi yang cukup hebat menurut saya adalah empati, merasakan rasa orang lain ya. Dan baru-baru ini pemerintah Jepang mengirimkan bantuan pertama kalinya untuk membantu Gaza, seluruh pemulihan Gaza ini pemerintah Jepang. Jadi kita kagum sekali ya,
Malah pemerintah Indonesia belum ada kabarnya ya untuk membantu Jepang. Sementara Jepang yang bukan Islam merilis resmi bahwa mereka membantu secara resmi seluruh korban genocide yang ada di Palestina. Ya, jadi luar biasa. Menurut saya ini adalah hal yang luar biasa bagi kita ya. Mungkin dari Umi ada yang mau ditambahkan. Iya, Ustadz Fatih itu pernah bilang ke saya, Bapak Ibu, kalau Abi ditanya apa 3 kota yang paling Abi suka di dunia ini, yang pertama adalah Mekah, yang kedua adalah Madinah, yang ketiga adalah Jepang. Loh, kok Aqsa nggak masuk di dalamnya? Karena memang qadarullah kami berdua memang belum pernah ke Aqsa. Sehingga memang belum tahu bagaimana suasana dan kondisi yang ada di sana secara real langsung dari mata kita sendiri ya. Dan sejak pertama kali Ustadz Fatih pergi ke Jepang tahun 2018 atau 2017 gitu ya Bapak Ibu, seingat saya. Waktu itu beliau berangkat sendiri, nggak bersama dengan saya. Ketika pulang beliau bilang gini, Umi harus ke Jepang. Nanti Umi nggak akan pengen balik kayak Abi. Ini seandainya ya Mi ya, seandainya Abi ini masih single, ya belum ada Umi, ini kayaknya Abi nggak akan pulang deh. Mau jadi warga negara Jepang aja. Mungkin jadi cari istri Jepang. Jadi Sensei Ustadz Fatih wants to be Japanese citizen katanya. Karena saking indahnya Jepang, bukan cuma dari sisi keindahan alamnya saja, tapi lebih kepada nilai-nilai budaya. Dan baru tadi malam, Bapak Ibu, kami itu bertemu dengan salah satu guru kami yang menemani kami untuk program Indonesia Bisa Baca Quran di Jepang. Seminggu setelah beliau pulang dari Jepang, beliau pergi ke Mesir untuk melihat anak beliau di sana yang sedang kuliah. Terus beliau bilang gini, saya pas sampai di Mesir itu udah kayak langit sama bumi, kata beliau gitu. Mohon maaf ini tanpa bermaksud apa-apa, tapi memang kita harus fair untuk melihat ya kondisinya gitu. Kenapa? Kata Ustadz Fatih gitu. Iya, di Jepang saya nggak pernah dengar suara klakson. Begitu sampai Mesir, Allahu Akbar. Orang saling mobilnya riuh ya. Terus kalau bicara itu sangat kenceng dan marah-marah ya. Kemudian nauzubillah min dzalik saling menghardik satu dengan yang lain. Sementara di Jepang kita itu malah diberikan ruang gitu ya. Silahkan, monggo duluan gitu. Kenapa? Saking tidak mau menyakitinya hati dan perasaan dari orang lain gitu. Kemudian kalau soal kebersihan, wah jangan tanya. Kebersihannya Jepang itu sudah terkenal di seantero dunia. Kalau kita bandingkan, kita datang ke Eropa, Bapak Ibu, dengan kita datang ke Jepang, itu akan jauh banget dari soal kebersihan. Dan kebersihan itu paling gampang diceknya dari toilet. Itu udah paling gampang. Kalau toiletnya bersih, pasti yang lainnya bersih. Kalau toiletnya jorok, pasti yang lainnya udah jorok. Jadi indikator bersih enggaknya sebuah negara itu dari toiletnya. Nah, sekarang kita cek gimana toilet umum di negara kita. Bukan di negara kita, di negara Wakanda. ya. Terus sahabat saya ada yang pernah ke Cina, Bapak Ibu, dataran Cinanya ya. Itu beliau bilang pokoknya ya kalau kita mau masuk toiletnya Cina itu kita harus nyiapin peralatan perang. Apa aja tuh Mbak peralatan perang? Saya bingung ya, apa itu peralatan perang? Masker jangan lupa. Hand sanitizer jangan lupa, kalau perlu pakai hand glove. Ya. Terus apa lagi? Tisu basah jangan lupa, tisu kering jangan lupa, apalagi yang bidet portable-nya jangan lupa. Wah, Mbak, itu udah kayak perang beneran. Iya, saking memang di sana itu toiletnya sangat tidak layak, bukan tidak layak, posisinya kotor dan lain sebagainya, tapi sangat bau. Jauh banget dari nilai-nilai Islam. Dan ini yang salah dua yang membedakan antara Jepang dengan negara yang lain. Jadi kalau ditanya Mbak Wiwi dan Bapak Ibu semuanya, ini bukan karena ada sensei dan bupur di sini ya, bukan gitu. Tapi memang karena Ustadz Fatih itu seneng banget sama Jepang. Dan begitu beliau membawa saya untuk pertama kalinya ke Jepang, itu di 2019 kalau saya nggak salah ya, sebelum pandemi.
Saya bilang, Abi nggak salah. Jepang ini memang negara yang layak untuk didatangi dan dikunjungi. Bukan cuma karena keindahan alamnya, lagi-lagi karena kalau itu Indonesia juga nggak kalah bagusnya sebetulnya, tapi lebih dari situ ada Culture. nilai, ada value, Ada value. yang bisa kita ambil dari Jepang, dan mudah-mudahan itu ketika kita bisa bawa pulang jadi kebiasaan baik di sini. Saya pernah nih, ini pengalaman ya, Bia, waktu itu Mbak Wiwi, Sensei, Bu Pur, dan Bapak Ibu yang ada di sini, kami pergi ke satu mini store. Jadi mau beli minum, ya Bia. Terus kayak kebiasaan kita di sini kan, ambil dari rak, buka tutupnya, minum dulu, baru ke kasir kan ya. Terus waktu itu kami bersama dengan guide. Nah, guide-nya bilang gini, hey, what are you doing? Dia bilang gitu, kamu ngapain gitu? Iya, saya minum soalnya aus banget, kita bilang gitu kan. Nggak boleh, di sini tuh nggak boleh, kamu bisa dimarahin nanti sama yang punya tokonya. Karena di sini kamu bayar dulu, baru kamu boleh buka tutup botolnya. Kenapa? Karena itu artinya sudah milik kamu 100%. Tapi kalau kamu ambil di rak, kamu belum bayar, berarti itu belum punya kamu. Nggak boleh ngambil milik orang lain. Itu haknya dia masih, bukan milik kamu. Kita sambil gini, bener ya? Kita yang salah loh. Dan ini tuh value Islam ya, Bia. Ajaran syariat. Iya gitu. Kita sampai gini, wah bener ya. Sambil kita malu, kita tutup lagi botolnya, baru kita melipir ke kasir gitu ya. Untungnya minumnya belum banyak, jadi nggak ketahuan tuh ya kalau minumnya udah setengah dari botolnya. Nah itu tuh salah satu yang kami rasakan ketika kami pergi ke Jepang gitu ya. Shock culture yang bukan bikin kita jadi error, tapi shock culture yang bisa bikin kita jadi lebih bener. Ya. Nah itulah Jepang gitu teman-teman. Jadi kami tuh kenapa berdua itu suka banget sama Jepang, karena lebih kepada value-nya gitu. Dan ini juga yang ingin sekali bisa kami tularkan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, merasakan Jepang bukan hanya dari sisi keindahan alam, tapi lebih dari situ. Ternyata ada banyak sekali value hidup yang baik yang bisa kita ambil dari Jepang. Nanti versi lengkapnya Sensei dan Bu Pur yang akan menceritakan. Karena Sensei ini asli 100% garansi seumur hidup Jepang Tulen. Ya. Keluarga kaisar. Keluarga kaisar ini Gifu. Kalau Bu Pur asli Tulen 100% orang Cilacap. Tapi punya suami orang Jepang sehingga beliau tuh lebih Jepang mungkin ya daripada suaminya malah ya. Dan beliau yang lebih berhak bicara tentang lebih banyak sebetulnya teman-teman tentang bagaimana Jepang bersama dengan semua value-nya, termasuk bagaimana kondisi Islam sekarang gitu. Karena Sensei sebagai seorang Jepang asli, beliau memilih untuk convert to Islam sudah lebih dari 25 tahun mungkin ya Sensei ya. Udah convert to Islam, dan beliau yang insya Allah akan lebih berhak untuk bicara lebih banyak tentang Islam di Jepang. Iya, satu hal lagi yang perlu saya tambahkan, ada budaya yang sampai hari ini saya jadi terpengaruh. Terpengaruh. Apa itu? Budaya apa coba teman-teman? Ketika saya sering berinteraksi sama orang Jepang dan sering ke Jepang, akhirnya pulang bawa budaya ini. Apa? On time. Wah, bener. On time, luar biasa. Jadi sama Sensei itu nggak boleh telat 5 menit. Ya. Nggak boleh telat, pokoknya begitu jam 9.00 ya 9.00 Zoom dibuka. Makanya dari tadi Sensei nanya, mana link Zoom-nya? Ya, jadi nggak boleh telat dikit aja. Ya. Bahkan yang mencengangkan Shinkansen, dari mulai 1963 sampai kemudian sekarang, baru kemarin mengungkapkan permohonan maaf karena mereka terlambat 4 menit, teman-teman. Terlambat 4 menit? Terlambat 4 menit minta maaf, ya. Nah, kalau di negara lain, saya nggak tahu di negara mana, nggak usah minta maaf lah ya, namanya juga biasa gitu ya. Jadi, ini budaya yang luar biasa. Nah, bahkan Bapak Ibu teman-teman, sampai saya mohon sama Allah ya, I pray to Allah, saya minta untuk dibangunkan masjid. Ya Allah, saya cinta banget sama Jepang. Saya minta punya masjid di Jepang. Alhamdulillah Allah ijabah. Ya Allah ijabah, sekarang masjidnya sedang dibangun di Yokohama. Amin. Saya doa lagi, ya Allah ya Robbi, bagaimana agar bisa berdakwah di Jepang. Alhamdulillah Sensei mengeluarkan Al-Quran berbahasa Jepang. Dan ini adalah senjata kita berdakwah di Jepang.
saya berdoa lagi, ya Allah, pingin sering-sering ke Jepang. Alhamdulillah kita punya travel trip ke Jepang, ya. Jadi luar biasa. Saya berdoa lagi, ya Allah, ada anak keturunanku yang menuntut ilmu di sini. Insya Allah, Alif anak saya sekarang sedang siap-siap untuk kuliah di sana. Ya, jadi Alif kuliah di sana. Mungkin saya akan punya mantu orang sana, ya, punya orang mantu orang sana, dan saya punya cucu juga, wajahnya ada sipit-sipitnya gitu ya. Jadi, jadi teman-teman semuanya, itu bukti keseriusan saya di Jepang, ya, Masya Allah. Jadi teman-teman nggak tahu kenapa, pokoknya teman-teman harus rasain. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ya Jepang itu bisa seperti itu? Nah, Sensei sama Bu Pur tuh yang enak ngobrol tuh, Insya Allah. Ya. Nah, itu Pak Pipin Zainal Arifin, kami pernah ke sana Ustaz tahun 2013. Kebetulan tetangga Bu Pur di Chiba. Oh, Masya Allah. Ada tetangga. Assalamualaikum Pak Pipin. Iya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Insya Allah, Oke, mungkin silakan mungkin Bu Pur ya sama Sensei. Ustadz, izin sebelum sesi talk show antara Ustadz dan Umu Sajat bersama Ibu Pur dan Sensei, izin Wiwi mau memutarkan satu video nih Ustadz, Umu, tentang keseruan Romantrip Blossom Series dan Romantrip Japan Heritage. Nah, yang bisa menambah kita semakin penasaran nih ingin ke Jepang. Mohon izin ya Ustadz terlebih dahulu. Syukran, mohon diputarkan. Boleh. Halo teman-teman semuanya, ayo ikutan bersama kami ke Jepang dalam rangka Amazing Journey dengan tema Japan Heritage. Jadi kita belajar sejarah Jepang bersama Sugimoto Sensei dan nilai-nilai apa yang bisa kita ambil kebaikannya. Akan berlangsung di bulan Mei. Jangan lupa teman-teman segera daftar ya di link di bawah ini. Kita tunggu semuanya. Di tanggal 15 sampai 22 Mei 2025 ada Romantrip Japan Heritage with Sensei Haji Kyoichiro Sugimoto PhD dan dengan Ibu Hajah Purwati Kasmaja. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa hadir ya, semuanya yang ada di sini bisa mentadaburi indahnya Jepang di sana. Masya Allah, tabarakallah. Untuk itu mohon izin, mari kita lanjut untuk sesi talk show untuk saat ini yang insya Allah akan dibersamai oleh Umu Sajat, Ustadz Fatih Karim, Sensei, dan juga Ibu Pur. Untuk itu, Masya Allah, tabarakallah, tafadhal masykur. Iya. Nah, terima kasih Mbak Wiwi, Bapak Ibu. Sekarang kita undang langsung bintang utamanya, sepasang suami istri yang selalu penuh cinta, bikin kami berdua jadi cemburu ngelihatnya, ya. Apalagi Masya Allah itu wallpapernya udah pakai sakura, sementara kita wallpapernya hitam banget ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei Bu Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Sensei Bu Pur di sana? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Allahu Akbar. Seneng banget lihat Sensei dan Bupur. Bukan cuma jadi pasangan suami istri biasa, tapi mereka adalah pasangan pendakwah yang sama-sama hidupnya dihabiskan untuk mensyiarkan Islam di Jepang, ya. Betul. Dan Masya Allah, lewat lisannya Sensei, lewat aktivitas yang dilakukan Sensei di Chiba Islamic Cultural Center, teman-teman, itu di daerah Chiba. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ratusan orang Jepang asli yang convert ke Islam, yang masuk Islam. Hidayah Allah titipkan lewat Sensei, dan untuk mereka ya Allah titipkan lewat Sensei, dan juga untuk Bupur. Bupur ini kemana-mana selalu nemenin Sensei, nggak ngebiarin Sensei pergi sendirian karena takut banyak yang ngelirik. Soalnya kalau kata Ustaz Fatih, Sensei ini bahaya kalau dibiarin jalan sendirian. Sensei dan Bupur, kami di sini beserta dengan Bapak Ibu yang juga hadir itu ingin belajar dari Sensei dan Bupur yang sudah puluhan tahun berada di Jepang, dan melihat langsung bagaimana kondisi Jepang mulai dari dulu ketika Sensei belum memilih Islam, sampai kemudian sekarang ketika Sensei sudah berdakwah untuk Islam. Bagaimana kondisi Islam dulu dan sekarang di Jepang, Sensei dan Bupur? Silakan. No, I mean before and dulu dan sekarang. Oke, oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih banyak. Just maybe I can just speak only bahasa English to begin with. Yeah, so thank you very much. I'm very happy to meet again Ustaz Fatih Karim, Sajjad. Thank you for invitation, and especially congratulations for establishing this amazing journey, and especially the first trip to come to Japan. Alhamdulillah, this is very great news for us, and we really welcome all of you to experience Japan directly, inshallah. And this the month of Ramadan, still we are the last 10 days of Ramadan still, and this is very great time, and very happy to meet again, Ustaz. Inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala bless us in this Ramadan, inshallah. May Allah give us mercy and forgiveness. Amin, Allahumma amin. Beyond the reach, inshallah. Amin. So having said that, go to the main topic. Oh, you want to introduce yourself? Ayah aja udah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senang sekali bisa hari ini bisa kumpul dengan teman-teman. Salam kenal semuanya. Semoga pertemuan hari ini banyak membawa manfaat dan memberikan informasi yang tepat gitu bagi teman-teman yang penasaran ingin datang ke Jepang. Nanti kita akan cerita bagaimana kondisi Islam dulu dan sekarang gitu. Yeah. So just introduce myself. I reverted to Islam about 28 years ago. So alhamdulillah. So Ustaz just mentioned that I'm descendant of actually samurai. So I was born and raised up in Seki. City, Gifu Prefecture, is the middle part of Japan. The samurai sword, the smith, the making was very popular for last almost 800 years. Now no more use the samurai sword, so now they have transformed that technology into a cutlery industry, knife and the leather and so on, the scissors and so probably my ancestor was samurai, so they moved to this samurai sword making place. So this is, I'm just samurai Muslim, alhamdulillah. Teman-teman, apa perlu diterjemahkan atau Terjemahkan. mungkin Alhamdulillah saya nggak pernah ngerti. Kalau yang lain Kita translate. boleh translate Harus sedikit. Bupur ditranslate. sedikit saja perkenalkan, beliau tuh lahir di Gifu 28 tahun yang lalu masuk Islam, dan beliau ini termasuk memang keturunan dari samurai. Di Gifu itu ada museum tentang pembuatan pedang samurai atau katana, tapi saat ini sudah tidak diproduksi lagi, tapi menjadikan pabrik pisau
berbagai macam jenis pisau dan alat-alat kedokteran gitu. Jadi alhamdulillah, jadi intinya masih tertinggal keturunan samurai yang sekarang ini menjadi samurai Muslim. Yeah. So now what happens? Now Muslim community in Japan, it's very new, still new. About the history is 120 years only. Oh, jadi komunitas Muslim di Jepang itu masih relatif sangat baru, baru sekitar 120 tahun aja baru mengenal Islam itu. Really just recent development only since after 1970s probably. Jadi sangat-sangat baru banget gitu dari tahun 1970-an Islam masuk ke Jepang itu. Especially when I embrace Islam, just only number of Muslims in Japan is only less than 30,000. Jadi 30.000 ya. awal mula beliau masuk Islam tuh mungkin jumlah Muslim tuh baru sekitar 30.000 orang saja. But sekarang, alhamdulillah, Sekarang, after about 30 years later, 30 tahun kemudian now 350,000. sekitar 30.000. Jadi dari 30.000 sekarang menjadi 350.000 Muslim. More than that, more than. Bahkan itu ya. Alhamdulillah. And then the number of masjid also dramatically increased. So 30 years ago, only 7 Ya, masjid. jumlah- Seluruh Japan. Ya, jumlah masjid juga sangat meningkat jumlahnya, yang sebelumnya sekitar 7, seluruh Jepang itu hanya 7 masjid, sekarang menjadi Sekarang more than 151. Sorry, Lebih. 151. ya sekarang jumlah masjid sekitar 151 masjid dan Yeah, musola. dan musalla Plus, 4. Musola Maybe musola many. lebih banyak karena kan di setiap beberapa tempat tuh disediakan musola-musola kecil ya. Like airport, major stations, and then shopping Shopping mall. center ya, Yeah. shopping mall ya. Yeah. Then now I travel like from Hokkaido to Kyushu for Dao activity. So I talk to the local Muslim community, and then at least 28, 29 masjid projects are on progress. Jadi beberapa beberapa waktu belakangan ini kami travel dari Hokkaido sampai Kyushu. Ternyata kita dapati sekitar 29 masjid yang dalam progres. Jadi masih baru beli tanahnya ataupun nyicil DP bangunannya gitu, tapi jumlah itu meningkat bertambah menjadi 29 masjid on progress. Belum So, lunas maksudnya. Inshallah very soon more than 100. Inshallah. Ya, insya Allah dalam waktu dekat mungkin bisa menjadi sekitar 180-an masjid. Ya. Insya Allah. Then the first masjid is very famous is the Kobe Masjid. Ya, masjid Where yang the plan to visit in this masjid trip. yang pertama kali dibangun di Jepang itu adalah Masjid Kobe, di mana nanti kami akan mengajak para peserta untuk hadir atau mengunjungi Masjid Kobe. And the second oldest is the Tokyo Masjid. We call Tokyo Jami now. Yang kedua adalah masjid terbesar di Jepang, yaitu Tokyo Jami, atau orang bilang Masjid Turki gitu bilangnya. So when you come to Japan, you can observe, you can visit directly, and then learn the history behind. Nanti insya Allah kami juga ajak teman-teman semuanya untuk berkunjung ke masjid terbesar di Tokyo itu. Inshallah. Dan sejarahnya bagaimana nanti akan disampaikan. That is opening. Oh iya, itu saja kira-kira dulu dan sekarang. Iya, iya. But Oh, tentang makanan halal juga ya. Nah, yeah, juga like let's say 2000 by 2010, almost no people know about halal. Ya, di tahun Iya. di tahun 2010 itu rata-rata kebanyakan orang nggak ngeh masalah makanan halal. Yeah, Nggak so tahu. it's a very recent, the phenomenon, like Iya, iya. 15 years, last 15 years. Ya. The people, they try to recognize, this important for the halal. Ya, baru sekitar 15 tahun belakangan ini Collaborating with many Japanese companies, Japanese government to promote halal. Industry. kaum muslimin bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha Jepang untuk mengadakan makanan halal atau restoran halal. Jadi bekerja sama dengan masyarakat Jepang. Yeah, especially for the travelers, Muslim travelers, Yeah, yeah. the main concern is about where to eat and Yeah. where to pray. Ya. This is main concern. Iya, jadi konsentrasinya kepada biasanya kalau ada traveler itu pasti
di mana bisa sholat dan di mana bisa makan yang Makan, halal ya, gitu ya. kan. Because Japanese government is welcoming Karena Muslim pemerintah Jepang itu tourists. sangat welcoming atau welcoming itu apa sih? Sangat Terbuka ya. gitu ya. Untuk menerima apa para visitor. Jadi makanya itu diberikan keluangan ataupun fasilitas oleh pemerintah Jepang untuk dibanyakin Muslim friendly gitu. So now you can eat halal ramen, halal Shabu-shabu, shabu-shabu. yakiniku, sushi. Yeah, semuanya now Sekarang available. Which semuanya I ada. never imagined before 30 years. Hmm. There is a day we come, I can eat halal ramen. I never imagined that. Iya, iya. But today in Tokyo, especially, so many halal ramen. Ya, So, ya, that's right. Sensei Bu Pur, di beberapa negara yang Islamnya minoritas, seperti di Eropa ya, itu kan ada Islamofobia. Jadi mayoritas masyarakat di sana itu punya pandangan buruk tentang warga Muslim. Tidak hanya sekedar punya pandangan, tapi akhirnya juga melakukan aksi-aksi anarkis terhadap warga Muslim, kayak maksa mereka untuk buka kerudungnya, kemudian mereka nggak boleh menggunakan baju Muslim di public place, misalnya gitu. Bagaimana dengan Jepang? Kan juga Muslimnya minoritas gitu. Walaupun ada pertambahan dari 300 ke 30 gitu ya, 300 ke 300.000 sekian, kan tetap aja berarti ada minoritas di situ gitu sebagai Muslim. Gimana kondisi Jepang? should I answer? Iya, siap. Okay. So Islamophobia is not really very strong in Japan. Yeah. Yeah. So like Gila. the sisters can wear hijab normally. I mean nobody like disturb, right? So and then probably most people they respect when Muslim want to pray. So, yeah, just prepare the tempatnya, right? So because in Japan by constitution there is freedom of religion by constitution. So the government cannot disturb any religious activity. Yeah, so it's protected by the constitution. Jadi alhamdulillah di Jepang itu sejauh saya selama tinggal di Jepang tuh tidak pernah mengalami Islamophobia. Ya. Sekalipun di saat awal-awal terjadi September 11 itu kita nggak pernah mengalami diskriminasi gitu. Alhamdulillah. Saya nggak tahu kalau pengalaman teman-teman yang lain, tapi sejauh saya tinggal di Jepang dari tahun 2000 itu tidak pernah mengalami. Dan satu hal lagi kita tuh mendapatkan proteksi dari pemerintah Jepang di mana kebebasan beragama. Jadi cuma kita harus hati-hati, istilahnya sholatnya nggak bisa sembarang tempat di tempat umum yang mengganggu lalu lintas orang gitu misalnya. Tapi sejauh kita minta izin gitu, misalnya suatu hari saya juga pernah ini aku jadi nggak Yeah. However, having said that, because of this mass media is bombarding the negative image of Islam, so general public they don't have very good image of Islam. I mean, another maybe terrorism thing, yeah. I mean, more bit scary and then takut. ya. This is general Ya mungkin image. secara umum, Because lack of information. ya secara umum mungkin ada beberapa masyarakat Jepang yang karena terpengaruh oleh media yang selalu dikaitkan dengan teroris dan sebagainya, mungkin itu saja yang menjadikan ada rasa ketakutan di hati mereka, tapi bukan membenci kita atau mengganggu kita gitu. Mungkin dia aja kalau ngeliat orang misalnya pakai baju hitam-hitam, pakai cadar, mungkin langsung agak minggir gitu kali, tapi bukan gitu. Alhamdulillah. Especially when you come to like big city like Tokyo, Osaka, for example, it's so many Muslim now, right? Ya, Yeah, so it's biasa aja sekarang, probably. iya sekarang Local ya people. apalagi sekarang dari tahun 2000 itu juga nggak ada gangguan sama sekali gitu kan. Sekarang di mana pemerintah Jepang sendiri sangat-sangat terbuka untuk terutama para pekerja Indonesia nih, para suster, nurse itu untuk tetap menggunakan hijabnya gitu ketika mereka sedang bekerja. Walaupun ada beberapa kasus nggak diizinkan gitu, tapi mungkin case by case gitu. Tapi sejauh ini aman-aman saja, alhamdulillah. The good thing is that because the religion is protected by law, so there is no pressure from government. Yeah.
unlike China, for example, China is very risky because government will Iya. directly pressure the Yeah. religion, right? Yeah. So it's no freedom. Iya, Yeah. alhamdulillah. So Jadi even myself is very not very feel easy, right? To visit. Ah, iya Yeah. waktu itu waktu Yeah. kita transit doang ke Cina. Yeah, but ah, Japan is okay. Ya alhamdulillah itu Ustazah. Jadi Iya. alhamdulillah tidak ada diskriminasi ataupun fobia yang ya seperti di negara lain gitu. Eh, Iya. Bahkan ketika ada beberapa temen yang coba kayak dakwah in the street gitu, mereka tetap bisa nerima walaupun itu bukan dianjurkan gitu, tidak dianjurkan untuk kayak dakwah di luar negeri di pinggir-pinggir jalan membagikan pamflet itu nggak dianjurkan di sini gitu. Mm-mm. Ya, ya, ya. Sensei dan Bu Pur. Dan Bapak Ibu, ini for your information, waktu kami ke Chiba, ditemani oleh Sensei dan Bu Pur, Ustadz Fatih langsung mensyahadatkan seorang muslimah Jepang. Jadi gini, orang Jepang asli yang convert ke Islam. Jadi bukan blasteran ya, bukan orang Eropa gitu, bukan gitu, tapi benar-benar orang Jepang asli. Dan di antara sekian ratus ribu yang tadi Sensei sampaikan yang sekarang sudah memeluk Islam juga kan pasti banyak di antara mereka yang orang Jepang asli ya. Yang bikin kami penasaran ini Sensei dan Bu Pur dan ingin tahu apa sih yang bikin orang Jepang itu jadi tertarik sama Islam? Ya. Apanya sih dari Islam yang bikin mereka jadi tertarik terus jadi pengen belajar lebih gitu ke Sensei dan Bu Pur sampai akhirnya mereka milih ya ini Islam nih pilihan hidup saya. Alhamdulillah. So, like myself, like I already so far for the last 8-9 years, I witnessed more than 250 shahadat. That is all Japanese original Muslim. Masya The most of them, I could say more than 90%. First, they met Muslim. Oke. Alasan pertama di antaranya beliau tuh istilahnya mensyahadatkan 250 orang secara langsung itu, salah satu alasan utama adalah ketika pertama kali orang Jepang ini bertemu dengan Muslim. So the Muslim, their akhlaq, their behavior, their hospitality, the friendliness, openness, brotherhood, sisterhood, sangat bagus. Iya. Jadi akhlak seorang Muslim itu yang teman-teman Jepang temu itu alhamdulillah punya akhlak yang sangat bagus gitu sehingga menjadikan hati mereka tuh tertarik dengan Islam. Yeah. No, I mean myself is just first I met a Muslim from Bangladesh and their family, right? Yeah, and yeah. then the Muslim family, the family bond is very strong, Ya. which is quite lacking in Japan. So Muslim also has very strong heritage or like value, which is take care of the guests, for example, hospitality, about what the family value. It's a very, I mean, good advantage. Yes, sebagaimana beliau ketika masuk Islam pertama dulu adalah berkenalan dengan temannya yang orang Bangladesh dan kemudian dikenalkan dengan keluarganya di mana ternyata nilai-nilai Islam juga sangat agung atau sangat bagus banget ketika misalnya nilai-nilai Islam memuliakan tamu, kemudian eratnya hubungan keluarga gitu. Ya. Dimana di masyarakat Jepang mungkin nggak begitu banget kali ya. It's not really. Yeah, now different, yeah. uh, So that's why this is like a tarik. Oh, How do you call it? ini hal yang Feeling. menarik mereka. Beginning, yeah. Ya, Beginning. pertama kali mereka tertarik dengan Islam. So make friendship and then they start conversation. Kemudian menjadi teman atau sahabat dan mulai Yeah. ngobrol-ngobrol. Then they learn, oh, the Muslim has different way of life. Their Oh. thinking is different. Their Yeah. value, Di situ, the what they call it, the way of thinking. iya, ya, di situ mereka akan menyadari bahwa oh seorang Muslim itu ternyata punya nilai-nilai yang beda gitu, yang sangat tinggi sebetulnya nilai-nilai Islam itu sendiri kan. So they get interested, and then many people come to the Quran and the other Islamic book. Nah setelah itu mulailah mereka mencari sumbernya yaitu Al-Quran dan mulailah mereka biasanya orang Jepang kan hobinya membaca, pasti mereka akan mencari buku-buku Islam, Al-Quran dan yang lainnya gitu, informasi yang lainnya mungkin bisa melalui YouTube atau sosmed atau apa gitu ya, Yeah. cari tahu lebih dalam. That's the beginning. Itu Ustadz rata-rata itu ketertarikannya dengan Islam, kenapa mereka memilih Islam itu adalah bertemu dengan Muslim. Makanya
sebagai seorang Muslim itu dimanapun kita pergi nanti, apa kayak ishadu bi anda muslimin gitu, saksikanlah seorang Muslim. Jadi nilai-nilai akhlak seorang Muslim itu tidak lebih tinggi dari sebenarnya orang Jepang. Nggak, sebenarnya kita memilikinya gitu, tinggal praktisnya itu yang mungkin Ya. perlu diterapkan lagi. Yeah. Iya. Because akhlaq, the value, virtue has different aspects, so many aspects. Yeah. Some part Muslim are very good at. Some Yeah, yeah. part Japanese are very good at. Iya ya. So it can complement. Ya, jadi nilai-nilai Islam itu yang tinggi dan mulia itu udah menurut saya sih udah patokan menjadi sumber gitu kan kalau kita melaksanakannya. Tapi nilai-nilai budaya Jepang juga tinggi juga gitu. Jadi dua budaya itu ternyata matching dengan orang Jepang gitu loh. Nilai-nilai yang tinggi dan budaya Jepang yang memang sudah dimilikinya sejak kecil itu tadi, Ustazah. Oh, Masya Allah. Jadi matching sehingga terakhir kita ketemu kemarin itu juga itu antusias banget tentang menceritakan tentang bagaimana seorang Muslim itu kebaikannya dan kehangatan dalam berhubungan itu, sehingga orang itu selalu ini apa gitu, beda banget rasanya ketika berhubungan dengan apa yang beragama lain lah gitu. Gitu. Jadi yang pertama mereka terkesan ketemu sama orang Muslimnya dulu ya, Bu Pur dan Sensei ya. Kemudian yang kedua baru mereka mencari sumbernya ya. Ya, orang Jepang juga kagum juga dengan Muslim sebetulnya. Mereka kagum juga dengan Muslim sebetulnya gitu. Baru ketika mencari sumbernya, matching lah dia ketemu, ya udah. Tolak lagi gitu. Itu kan Iya. masuk kembali ke fitrahnya manusia gitu kan pada umumnya. Sama kayak Sensei berarti ya, tertariknya sama Muslim tapi lebih tepatnya sama Muslimah asal Cilacap ya. Kemudian jadi match dan connect ya sampai sekarang ya, Baru masuk alhamdulillah. Islam kan gitu ceritanya. Qadarullah ini ujian Ustazah. Yes, Kan ya. jatuh cintanya sama guru ngaji pertama kali. Ya banget ya Allah. Iya banget kata Sensei. Sensei setelah Sensei memilih Islam, kemudian belajar banyak tentang Islam dari Al-Quran pastinya, ditemani oleh para guru-guru, dan Sensei bandingkan dengan Japanese heritage. Ada nggak sih sebetulnya koneksi antara Islam dengan nilai-nilai yang ada di Japanese heritage gitu? Nggak usah dibongkar semuanya, kita mau kasih spill-nya aja, sneak peek-nya aja, supaya Bapak Ibu di sini makin penasaran untuk langsung main ke Jepang. Iya. Mungkin itu tadi tuh saya penasaran nih, yang samurai tadi, karena Sensei kan keturunan samurai ya, masih keturunan makanya Mi jangan main-main sama Sensei ini Sensei nih, keturunan samurai. Bisa dibacok. Ada nggak sih Sensei sebetulnya apa satu value di Japanese heritage yang sebetulnya di Islam juga ada loh gitu, dan itu Sensei pelajari sejak Sensei belajar tentang Islam sampai dengan sekarang. Ya, ada banyak ada. One is Bushido. Bushido is a way of samurai. It's very quite famous. Ada di antaranya adalah tentang Bushido. Bushido itu adalah cara hidup seorang samurai. Let's say, like samurai is very loyal to their lord. I mean, Lord. the samurai like a shogun, for Iya, example. samurai itu terkenal sangat loyal terhadap pemimpinnya atau shogunnya. Sama Amir. Setia ya. Setia. Janji setia sama amirnya ya. Yeah. And then, Dalam sisters Islam? notice how the system works, like on time, cleanliness, because of discipline and they follow the rule. Ya, jadi kenapa Jepang itu menjadi sangat tertib seperti sekarang on time, karena yaitu disiplin dan mengikuti peraturan. Jadi peraturan buat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Nah, catat itu. Catat ya. Ini yang dengar di sini sering buat aturan dilanggar. Loh, bukannya di negara Wakanda ada aturan untuk dilanggar ya? Itu aturannya. So what the philosophy behind, the idea behind is, when we like a delay, you're not following the rule, it will disturb other people. Iya, jadi filosofinya apabila kita terlambat meskipun hanya 1 menit saja ibaratnya ya, kita tuh mengganggu ini orang lain, kepentingan orang lain gitu. Jadi
orang Kan Jepang rugi. sangat menghargai waktu karena memuliakan orang lain gitu, mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang diri sendiri. Samurai spirit also same. Ya, spirit seorang samurai juga sama seperti itu. The people first, like okay, Oh. the shogun has a very big like a castle, possible to have, Yeah. but rather they want to have very simple life Oh, because the real castle is a masyarakat, the people. oh jadi If people filosofinya are, gini. the people are safe and Oh, they yeah. stay hard and then educated, then why you have to make a big castle? Ya, jadi filosofinya gitu, seorang shogun itu justru beliau memiliki rumah yang sangat sederhana gitu. Jadi rumah yang sebenarnya itu adalah masyarakat. Memastikan bahwa masyarakat itu aman, tentram, damai, sejahtera. Nah, itulah yang menjadi rumahnya dia gitu. Jadi So- kalau rumah yang sebenar ditempati mah sangat sederhana gitu. Jadi mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat itu sebelum kepentingan pribadi. Yeah. So like follow the rule and then discipline is really the basis of Islamic value. Iya. Ya, iya betul. Ya. Follow the rule means follow Allah, follow Rasul. Ya, ati Allah wa ati Rasul. Yeah, Ya. yes, this is the Itulah Islamic salah fundamental satu value. ya fundamental nilai-nilai yang sebenarnya sama dengan value-nya samurai, yaitu ati Allah wa ati Rasul. Jadi taat kepada Allah dan mengikuti Rasul. Yeah. So only the lacking is because the Quran didn't reach to Japan. Ya, bedanya apa yang kurang itu karena Al-Quran itu belum sampai di tengah-tengah masyarakat Jepang Ya. secara umum. That's why it's hablum minallahnya not Iya, jadi Not hablum strong. minallahnya itu terputus atau tidak kuat lagi, tidak kuat gitu di sini karena berita itu belum sampai secara detail di negara ini. But hablum minannasnya alhamdulillah ada. Hablum minallah alhamdulillah sudah terbentuk ya. Begitu. Ya itu Iya, iya, iya. salah satu ya. Di Bushido itu sebenarnya ada beberapa karakteristik gitu. Ini Ya, betul cuma tepat waktu dan obey the loyalitas ya, loyalitas pada pemimpin. Ya, Kalau kita bandingkan dengan Islam, itu adalah loyalitas pada Allah dan Rasul ya, Bi ya. betul. Jadi Abi ada yang mau ditanyain ke Sensei? Iya, jadi sangat banyak ya kesesuaian value antara Islam dan culture Japanese. Jadi itulah kenapa sebenarnya harusnya Islam itu lebih mudah diterima di Jepang. Iya. Seharusnya. Kenapa? Karena similar, ya, mirip, sama. Ya, Islam mengajarkan mencintai lingkungan. Wala taghi fasada fil ard. Jangan berbuat kerusakan di bumi. Itu ajaran Islam, tinggi mulia. Ya, tapi orang Jepang melaksanakannya. Mereka tidak merusak bumi. Makanya nggak usah heran di Tokyo saya pernah lari pagi itu ada capung. Ya, capung tuh bahasa Inggrisnya apa ya? Bukan butterfly, apa ya? Capung mungkin. Capung ya. Capung. Dragonfly Ustaz. Oh, Dragonfly ya. Kalau Dragon Ball beda lagi ya. Dragonfly ya. Nah, Dragonfly itu ada di Tokyo. Bayangkan, berarti bisa kebayang Tokyo itu kota Udaranya bersih banget ya. termahal di dunia dan kota tersibuk di dunia. Kereta api, pesawat, mobil, Iya. tapi udaranya bersih. Iya. Indikatornya apa? Capung, iya. Dragonfly. Ah. Ya, nah itu satu. Kedua, saya lihat di paretnya itu di selokan, God. di gotnya mereka itu ikan koi. Ya, betul, Kan? betul. Itu ikan koi. Ya, di Indonesia kita tahu ikan koi akan mati kalau airnya kotor. Iya, Nah, got itu kan tempat air kotor. harusnya. Nah, di Jepang itu gotnya yang muncul bukan ikan sepat, bukan ikan gabus, ya, bukan ikan lele ubur-ubur. Tapi ikan koi. Horor nggak sih? Coba bayangkan. Ikan koi bisa di got. Iya. Dan teman-teman tahu, miara ikan koi di Indonesia itu mahal. Apa yang membuat mahal? Memastikan airnya bersih. Iya. Nah, itu setara dengan gotnya orang Jepang. Sadis nggak sih? Coba bayangkan. Jadi, lu gitu ya. Lu pakai air filterize gitu ya. Filterize gitu ya. Pakai pencair. Sama Jepang, di got gua aja dah gitu. Gitulah kira-kira. Coba. Iya, betul, Ustaz. Ya, Iya. kalau di Indonesia tuh saya perhatikan setiap orang punya ikan koi Iya. pasti harus ada filternya Oh, kan. mahal. Iya. Mahal. Nah, tapi kalau di Jepang saya perhatikan Itu diselokan aja.
Pun. Itu Nggak ada yang coba-coba mancing gitu atau nggak ada juga yang mau nangkep ikan gitu ya. Jadi kita yang punya ikan koi di rumah jangan sombong Jangan ya. sombong. Itu setara sama Setara sama gotnya. gotnya orang Jepang gitu ya. Itu yang mau saya bilang. Kemudian teman-teman nanti main sama sensei, main ke Jepang, nanti akan lihat bagaimana kemudian deer ya, rusa. ya, Rusa di Jepang itu saking dekatnya sama manusia, mereka itu bisa begini. Iya. Arigato, arigato gitu. Jadi kita kasih makan dia mengucapkan terima kasih. Kenapa rusa mengucapkan terima kasih? Karena rusa nggak diganggu. Mungkin kalau di negara lain udah dikejar disembelih itu, udah jadi rusa guling itu. Sate rusa, Sate dendeng rusa. Tapi itulah ya, apa nilai-nilai. Jadi tidak rusak. Jadi sebenarnya saya jadi semangat dakwah di Jepang itu. Kenapa? Karena culture-nya mirip sama, sehingga harusnya lebih mudah gitu diterima oleh seluruh bangsa di Jepang ya. Dan alhamdulillah hari ini pertumbuhan Islam itu cepat, itu mungkin faktornya karena ada kemiripan, masjid udah mulai banyak. Nah, sayangnya banyak sekali orang Islam yang sudah mengotori agamanya. Jadi kalau kata Said Qutb itu dikatakan al-Islamu syai'un wal muslim syai'un akhar. Islam itu di satu sisi, muslim di sisi yang lainnya. Jadi Islam dan kaum muslimin itu Nggak pisah, ngeblend ya? nggak lagi diinstal. Iya. Jadi uninstall. Nah, uninstall Islam inilah yang berbahaya. Makanya nanti di Heritage teman-teman akan belajar ternyata hebatnya satu bangsa itu ketika nilai-nilai itu diinstal. Iya. Nah, kenapa Madinah itu hebat? Karena diinstal. Kenapa Turki itu hebat, Istanbul Khilafah Utsmaniyah itu hebat? Karena diinstal. Iya. Nah, sekarang itu kita nggak diinstal. Nah, jadi Sensei saya ingin tanya, sekarang kalau misalnya kita nanti heritage ya, mungkin juga akan belajar ya, kenapa orang Jepang itu hormat banget sama teh, Sensei? Iya. Kenapa mereka sampai ada ritual minum tea? Ada apa dengan prinsip tea sebenarnya? Itu heritage. Heritage. Itu philosophy behind the first tea is for the guest. That if you think about this tea ceremony, the kind of Japanese hospitality for the Memuliakan guest. tamu. Jadi teh itu biasanya disediakan untuk para tamu. Jadi salah satu budaya yang sangat tinggi untuk menghormati tamu. Tea is just tool actually. Tea hanya bentuk tool apa sih? Yeah. Alat-alat but untuk the important is the waktunya ini how to spend. So we have the terminology ichigo ichie means this is the Ichigo first time meeting and probably last time meeting. Oh, jadi ada ibaratnya pepatah kata ichigo ichi, Ichigo ichie. ichigo ichie, ichigo ichie. Jadi mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita. Jadi Oh, Masya Allah. dan juga mungkin terakhir kita ketemu gitu. Jadi waktu Saya akan kasih yang terbaik gitu ya. ya dan jamuan itu kan nggak sebentar ya Ustadz, benar-benar Iya. itu loh spending Aduk, betul, disajikan, terhormat, ya. ya gitu. So it's a very precious time Iya, to spend. Maybe I don't know 1 hour, 2 hours, I don't know. iya. But that moment is a very Masya important. Allah. The ceremony. Iya, dan itu sebetulnya inline dengan value Islam ya, memuliakan tamu ya, Bia. Iya. Betul. Iya, barang siapa yang beriman pada hari akhir, Allah dan hari akhir, hendaklah mereka memuliakan tamunya, gitu kan. Nah, memuliakan tamu itu ternyata Jepang juga memuliakan tamunya. Jadi, makanya mirip nilai-nilainya. Tapi kayaknya kita kasih kesempatan juga buat Dari peserta. tadi kita semuanya sih ngobrol berempat ini. Peserta kayaknya udah gatal pingin nanya nih. Silahkan, boleh dikasih kesempatan, mungkin 2 pertanyaan dulu. Silahkan, Mbak Iya, Wiwi. boleh. Boleh raise hand, Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya ke Sensei dan Bu Pur. Nih jarang-jarang nih kita dapat waktunya Sensei dan Bu Pur, soalnya Masya Allah kesibukannya luar biasa. Oh, ada Bu Mega, satu. Ya. Satu dulu ya. Hmm. Ya, Alhamdulillah. Silakan. Oh, Mbak Mega. Silakan Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, Bu Maga. Saya Mega, sekarang lagi tinggal di Tokyo. Oh, iya. Saya mau bertanya, sebelumnya udah pernah searching, googling nama Ustadz Sugimoto beserta ibu istrinya. Terus soalnya ini, aku baca yang dicatat ya, Bu. Iya.
Nah, saya kan punya pacar orang Jepang, jadi dia tertarik sama Islam. Eh, Berbeda dengan hubungan saya sebelumnya sama mantan pacar saya sebelumnya. Yang laki-laki ini nggak mau saya untuk jauh dari Islam gitu. Nah, contohnya dia pernah nanya apa yang memberatkan aturan Islam untuk dijalanin ketika di Jepang, katanya gitu kan. Terus saya tuh sebenarnya pingin kenalin Islam sama dia gitu, tapi sayangnya apa di setelah tiba di Jepang keimanan saya tuh seperti itu Ustaz. Jadi saya masih kurang pede gitu untuk kan dia tanya kenapa kok nggak boleh makan babi, alasannya apa gitu. Saya sebenarnya tahu, tapi saya nggak mau kasih tahu langsung, saya takut gitu salah omong gitu. Jadi bagusnya saya arahin dia itu seperti apa ya gitu. Iya, saya ngerasa seperti dia tuh dapat hidayah gitu, karena dia bilang atama mau kasih kayak dia ngomong seperti itu. Terus iya gitu, terus pokoknya dia emang beda dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Saya juga kaget kok saya ketemu dia yang kayak gini gitu. Terus saya kan juga baca-baca di Instagram Ustadz Sugimoto kan apa namanya bagi-bagi Al-Quran. Ya. Itu saya mau saya nggak tahu gimana caranya, saya mau kasih aja gitu sama Masya dia Allah. karena kan dia paham, jadi saya nggak tahu gimana jelasinnya Ustadz gitu. Ya. Mohon arahannya, pencerahannya Ya. Ibu, kalau misalnya memang ini emang hidayah buat dia gitu kan. Ya saya bersyukur juga gitu kenal sama dia gitu. Karena saya saya begini gitu, tapi di rumah kan ada kaligrafi, jadi ini apa katanya gitu. Jadi dia kaget ngeliat ada kaligrafi, terus yang kayak akhlak tadi itu dia juga tertarik juga gitu. Ya, terima kasih Mbak Mega. Insya Allah. Sudah jauh-jauh Dari dari Tokyo main ke Bogor. Enggak, ini online ya. Silakan Sensei Bupur. Okay. Well, he has a boyfriend. Yes, yes. Yeah. And then Want to seems know like Islam, so right? how to connect with you. Connect. Okay. Alhamdulillah. So first of all, I mean, congratulate you. I mean, you actually started dawah to Ya, Japanese pertama non-Muslim. selamat. For whatever it. Yeah. Artinya kamu sebenarnya sedang secara tidak langsung berdakwah gitu, apapun alasannya. Yeah. Pertama selamat. So the only hidayah, the guidance is only from Allah. Sementara hidayah itu dari Allah SWT. Yeah. So first we make a dua for guidance of Allah. Ya, semoga Allah membuka Yeah, we hidayah come buat to dia. Him. Then I also very happy to know you know about this Quran in Japanese, and they already gave to him. Not yet. Belum belum How ya. to get Okay ya. okay okay. Dapat Qurannya ya? Masih nggak tahu cara ngedapetinnya gimana gitu. Iya Bu, belinya gimana gitu, saya belum tahu caranya. Oh, it's a free distribution from Alhamdulillah Cinta Quran kami Foundation. tuh Iya, nggak bayar. ya kami tuh didukung oleh Cinta Quran Foundation sehingga bisa tersebar Quran ke seluruh Jepang insya Allah, dari dulu dan selamanya insya Allah sampai seluruh penduduk Jepang mendapatkan satu Quran ke rumah. Amin insya ya Allah. Allah. Amin. Jadi nanti Mbak Mega bisa menghubungi kami ataupun apa ya, ini apa nih, mungkin bisa lewat IG, Ya, Boleh, DM. ya. Di DM Instagram. Ya, bisa. kalau ngeklik Chiba Islamic Culture Center itu pasti ada alamat dan sebagainya, itu Iya. bisa ada nomor teleponnya, semuanya Email, ya, terbuka, email. ada emailnya gitu, bisa request di situ untuk mendapatkan. Dan kedua, kalau ingin mengenalkan dengan Sensei Sugimoto, Mega juga bisa datang ke Chiba atau janjian dulu untuk Ya. ketemu. Dia tinggal di Tokyo kan? Direct. Iya, Dekat. jadi biasanya nih kalau memang sudah ada pembuka, itu artinya Mega tuh sebagai perantara pembuka hidayah. Nah, biasanya tuh kayak udah ciri-cirinya orang yang tertarik dengan Islam tuh kayak gitu Ustaz. Jadi kenal siapa dulu, tapi dia bakalan nyari gitu. Dan itu langsung diketemuin dengan Sensei Sugimoto. Nah, nanti di situ dijelaskan dari awal Mega. Jadi Mega nanti nggak takut salah jelasin atau apa. Sebenarnya Mega harus pede juga, apa yang Mega tahu sampaikan. Kalau nggak tahu ya yang nggak tahu aja, nggak usah disampaikan. Tapi kalau yang tahu, yang Mega yakini, Mega juga harus belajar menyampaikannya juga gitu. Masalah bahasa juga Bu, soalnya
bahasa yang lebih mendalam itu Oh. bahasa Jepang saya masih takut takut salah paham. Gokai dekitara shinpai そうですします。もう日本語、仏教の日本語、ちょっと違うからね。そうです。だから心配してます。いやいやいやいや。 Hmm. はい。 Kita yang loading. Iya, iya, iya. Iya, kita nggak paham. Iya, iya. Ya, Mbak Ya, Mega. Mbak Mega semangat ya, insya Allah ya. Nanti terhubung dengan Sensei dan Bu Pur, bisa cek Instagramnya Chiba Islamic Cultural Center atau langsung ke Instagramnya Sensei Ya. Haj Haj Sugimoto. Ya, Haji Sugimoto. Ya. Atau ke DM-nya Bu Pur juga bisa, Purwati Kasmaja Iya. bisa. Baik. Kalau ke Ya, DM-nya saya sama Sarfati kejauhan soalnya. Hai. Ya, nggak apa-apa Bu. Makasih Mbak Mega, atas ya, Bu. arahannya, Ustaz. Terima kasih, Assalamualaikum Mbak warahmatullahi Mega. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya langsung lagi ke Sensei dan Bu Pur? Mungkin ada yang mau nanya, Sensei, Bu Pur punya anak laki-laki yang sudah siap nikah kah? Saya punya anak perempuan yang juga sudah siap untuk dilamar, untuk memperbaiki keturunan. Ini sayangnya ya, anak Sensei tiga-tiganya laki-laki, anak Ustadz Fatih dua-duanya laki-laki. Udahlah kami jadi saudara aja udah. Ya Allah. Silakan ada lagi. Nanti kami bertambah anak laki-lakinya berarti di Jepang ini. Masya Allah. Silakan ada lagi yang mau bertanya ke Sensei Boleh, dan Bu Pur, silakan. silakan. Oke. Tidak ada, cukup. Ada yang mau raise hand boleh atau ada yang mau type? Oh, ada Abdul Wahab. Bre Abdul Wahab from Algeria. Oke. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. It was wonderful season with you, and I felt a deep sense of connection between us and with my Muslim brothers and my Muslim sisters. It was my first time here. I don't understand Indonesians, but I feel the connection between Masya Allah. my sisters in Islam. Why? It's a sahur time in my country. Oh. And, it was a good session, and Brother Koshiro and his wife, you both inspire me, and I would love to have a private call with you. One time is a low, and wishing you all the best and blessed Ramadan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Khairan. Alhamdulillah. Goodbye, guys. Bye. Assalamualaikum, Bro Abdul Wahab. Alhamdulillah. We will meet again, inshallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Welcome to Come to Japan. Japan. Come to what? Come to Japan. Inshallah, I will do. Come to Japan. Inshallah. You Let's guys, go. all in, Kalian semua tinggal di Jepang. you guys, all in the Japan, all living in Oh. Japan. No, I'm from Indonesia. No. But you live Only us stay in Japan. Only Sensei and his Yes, wife. audience probably going to visit Japan. So inshallah we will accompany with them when they come to Japan, and we will guide them to visit masjid or national heritage or any places. Like. Oh, Allah, I will come, inshallah. We are as a tour guide also sometimes. And we come to Algeria. It's a Muslim country. You can come. Yeah. Amin, amin, Algerian. Masya Allah. Of course, ahlan bikum. Aljazair. Please don't be. Just come. Oh, okay, inshallah. Inshallah, Inshallah. one day we will visit Aljazair, inshallah. Ya, Aljazair, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Bro Abdul Wahab. Next time, inshallah. Bye bye. Bye bye. Insya Allah. Alhamdulillah, udah dari Algeria, udah ada yang menyapa kita. Mungkin dari Tangerang Selatan ada yang mau nyapa. Mungkin dari mana lagi nih? Silakan, ada yang ingin langsung bertanya ke Sensei dan Bu Pur? Coba kita cek ya. Kalau tidak ada, berarti iya, udah nggak ada kayaknya, Bi.
Iya. Karena udah pada nggak sabar pengen ke Jepang. Iya, Nanti langsung nanyanya aja. mau langsung aja deh sama sensei langsung Iya, di Jepang sambil katanya. jalan-jalan puas Oh, 7 oh. hari. Oh. Mungkin sedikit mengingatkan juga untuk teman-teman yang bakal ke Jepang itu ada beberapa etika yang harus kita patuhi di tempat umum gitu. Misalnya Ya. di Jepang nanti kalau di tempat umum kita tuh nggak boleh bicara dengan suara yang keras. Jadi Iya. transportasi umum itu tuh nggak diperkenankan ngobrol dengan suara yang keras. Jadi kalau mungkin Ustadz pernah pengalaman pakai transportasi umum, Betul. banyak kan diam. Karena apa? Iya. Lalu mengingatkan jangan mengganggu orang lain. Jadi kalau kita bicara ya bicara secukupnya aja, dan kebanyakan orang itu membaca buku ataupun mendengarkan musik atau apa gitu. Jadi mereka nggak ngobrol di dalam kereta atau transportasi umum. Kedua tuh tidak boleh makan minum sambil berjalan. Itu luar biasa. Sunnah kan? Nabi itu. Nah, Nabi kan. Kalau jadi mungkin Ustaz itu selama di Jepang tuh mungkin jarang sekali ditemuin kayak walaupun anak remaja, anak apa Iya, gitu, betul. yang makan minum sambil jalan. Wong, ya itulah pokoknya luar biasa. Itu kadang kita malu sendiri kalau Dia hafal hadisnya. Iya. buka permen aja kayak nggak enak banget gitu. Kemudian yang tentu saja yang paling penting banget itu tidak membuang sampah di sembarang tempat. Jadi nanti kalau teman-teman datang ke Jepang harus punya kresek di tas. Jadi tasnya itu sebagai tempat sampah kita. Jadi setiap kita tuh kalau pergi kemana-mana pasti ada kresek plastik untuk membuang untuk membuang sampah yang kita buat, misalnya makan onigiri atau apa gitu. Ini di tempat umum. Kemudian ketika di restoran gitu misalnya kan, nggak boleh menusukkan sumpit. Sumpit itu berdiri di Ya, atas nasi. atas nasi. Itu kayak menyerupai upacara orang kematian di Jepang gitu. Boleh kalau bisa ya sumpitnya taruh diletak gitu aja di itu, bukan ditusukin gitu ya. Kemudian nggak boleh ngasih makanan tuh dari sumpit gitu. Misalnya ngambil makanan tuh dikasih gini, ngasih gitu. Kasih sumpit itu nggak boleh, Ustadz. Iya. Jadi ini juga seperti ketika orang Jepang itu mengambil abu dari tulang yang sudah dibakar itu, ngambilnya itu nanti bakalan 2 sumpit gitu. Jadi jadi Dia seolah-olah menyamai ya. menyamai itu nggak boleh. Kemudian jangan menuangkan, misalnya kita makan sushi nih Ustadz, Iya. jangan bikin kecap soyu itu terlalu banyak di piring. Iya, betul. Kita kalau kita sambil mandi susinya. Jadi itu kemudian ketika berinteraksi sosial nanti tuh jangan berjabat tangan. Jadi karena terlalu agresif gitu. Jadi Iya, bukan mahram. Iya benar. Iya. Iya benar Itu benar bukan benar. mahram. orang Jepang itu Islam tidak akan banget. memeluk orang sembarangan, tuh tidak akan. Nah, itu. Ada jadi kalau kita terbiasa itu mungkin Apalagi kayak gini ya. Ih, gemes gitu. Gak boleh. kemudian juga nggak boleh nunjuk orang dengan kayak pakai telunjuk jari gitu. Masya Allah. Nggak bisa nunjuk sesuatu tuh dengan satu telunjuk jari itu nggak boleh. Terus juga jangan terlalu banyak kontak fisik. Jadi orang Jepang tuh nggak terbiasa badannya tuh dipegang-pegang orang atau biasa gitu. Kemudian kalau di tempat wisata nih satu hal ini mungkin nanti Ustazah mau ngeliat sakura kan. Jadi boleh nyentuh bunga sakura. Orang Jepang sangat mencintai keindahan dan karena cintanya membiarkan tumbuh dengan sebegitu, bukan membuatnya gitu. Kalau Nesa mungkin pengen foto terlalu dekat sehingga sakura tuh disentuh. Sakura sensitif banget, kalau disentuh dia langsung rontok daunnya gitu. Kalau dari tetangga sebelah tuh naik itu sangat dilarang di Jepang. Jadi betul-betul meskipun sakuranya pendek tuh nggak boleh disentuh. Tolong jangan disentuh bunga-bunga atau bunga yang lain. Kamera ada di mana-mana, jadi jangan bikin malu, soalnya pernah ada yang Bunga bang boleh. Bunga bang. Bunga bang juga dilarang. kalau masuk ke rumah tuh nggak pakai sepatu, jadi sepatunya ada gengkang namanya. Jadi sepatunya ditaruh di entrance dan kita ganti slipper biasanya. Selalu di dalam ruangan itu ada sandal khusus. Kemudian kalau misalnya teman-teman sempat ke onsen misalnya gitu, ada yang onsen private onsen tuh di onsen juga nggak boleh sambil ngobrol. Jadi benar-benar menikmati ketenangan,
kenyamanan, relax. Sementara orang Indonesia hobinya ngobrol ya. Apalagi jepur-jepur gitu, nggak boleh jepur-jepur. Jadi kan dia bikin badan itu kan untuk relaksasi. Kalau Iya. tidak boleh untuk tafakur gitu kan. Fokus ya, Masya Allah. Luar biasa. Ya tentu saja nggak boleh Stres. nggak boleh berenang di onsen gitu. Ya. Iya. Tentu kalau misalnya di tempat kerja itu zeta nih harus wajib nggak boleh terlambat gitu. Kemudian kalau dikasih hadiah tuh jangan dibuka di depan orangnya. Jadi kemudian kalau tidak suka dengan sesuatu menolaknya tuh nggak langsung nggak mau gitu, nggak pasti masalah lain gitu. Kemudian masalah etika itu ketika di kuil itu jangan bersikap sembarangan di kuil mereka. Kan banyak nanti kita ngelewatin kuil atau apa gitu. Nggak boleh namanya misalnya merusak kuil atau pokoknya nggak inilah tetap dijaga kuil mereka tuh nggak boleh dihancurkan atau dirusak ataupun ada waktu tuh dikencingin kan sama orang sebelah itu. Nah, itu sangat melanggar aturan gitu. Kemudian jangan berdiri di atas gerbang kuil. Kita kan jadi sebenarnya itu nggak sopan gitu. Jadi itu istilahnya sedikit hal-hal yang mungkin nanti teman-teman travel ke sini yang harus bisa kita jaga bersama-sama gitu. Iya. Jadi kesopanan kita juga harus dijaga gitu sehingga nanti nggak ada istilah gini. Lah, aku kan kehidupanku baik-baik aja gitu. Apa untungnya masuk Islam gitu. Kalau memang Islam itu tidak menjadikan value yang lebih tinggi lagi gitu. Semoga nanti hadirnya kita di Jepang itu juga bagian dari dakwah bilhal. Karena misalnya ada yang pakai hijab, itu artinya sebagai saksi di hadapan Allah bahwa Islam sudah sampai di Jepang. Jadi orang Jepang nggak bisa cari alasan lain lagi. Iya. Lagi Quran sudah tersebar juga di Jepang gitu. Iya. Kita di akhirat gitu, Ustazah. Dan makanan teman-teman semuanya mereka itu sangat merasa dihargai kalau makanannya habis. Iya, dihabiskan. Iya, sangat merasa dihargai kalau makanannya habis dan jangan sembarangan foto-foto karena orang Jepang tidak berkenan foto-foto sembarangan karena nanti Khawatirnya, etika ya dimanfaatkan. Ada privacy. Saya pernah salah Sensei Bukur. Saya pernah moto anak-anak sekolah. Iya, anak-anak sekolah kecil-kecil lucu-lucu pakai topi kuning kayak kura-kura gitu. Jadi kecil-kecil lucu gitu ya. Saya fotoin, cekrek, itu ditegur sama gurunya. Dia bilang nggak boleh gitu. Mohon di delete dia bilang. Di-delete gitu. Ya memang perlindungan untuk anak sekolah tuh luar biasa, Ustadz. Jadi anak saya pun misalnya nggak main sosmed, itu ada larangan seperti itu. Kalaupun punya itu bukan untuk hal-hal yang itu paling sederhana aja gitu. Pokoknya sangat privacy orang tuh sangat dihargai. Sama anak sekolah. Jadi rata-rata anak-anak sekolah itu tidak boleh main sosmed dan ketika sekolah pun nggak handphonenya itu dikumpulkan. Jadi dikumpulkan oleh gurunya sampai dengan pulang gitu. Jadi penggunaan handphone tuh hanya untuk berkomunikasi aja gitu. Jadi saya pun kalau misalnya ngupload anak-anak saya tuh karena aku orang Indonesia jadi anak-anak saya bilang aduh dia tapi kayaknya jarang banget yang ibu-ibu Jepang itu ngupload anak-anaknya di sosmed itu hampir nggak ada. Iya. Kecuali memang ada influencer itu yang kimono mama apa gitu, kimono mom. Itu influencer jadi ya sudah itu memang sudah menjadi influencer gitu. Tapi kalau pada umum itu ya gitu saat nggak boleh ambil foto anak lain ataupun anak yang lain upload di sosmed gitu. Iya. Sama kayak Sensei baru punya sosmed setelah kenal dengan Ustadz dari Indonesia. Terus langsung followernya melebihi saya. Wah, Sensei, jangan gitu dong. Kenapa ngebalap saya? Langsung jadi artis sudah. Saya udah punya IG 8 tahun yang lalu, tapi mentok di 80.000. Aduh.
Ya, Bapak Ibu yang disayang Allah, Sensei dan Bu Pur, seneng banget ya pagi ini ngobrol sama Sensei dan Bu Pur walaupun kita terpisah jarak. Eh, dari apa yang disampaikan oleh Sensei tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata Islam itu sekarang berkembang insya Allah sangat pesat di Jepang, dan insya Allah akan lebih pesat lagi seiring dengan bertambahnya jumlah masjid sebagai pusat syiar dakwah, semakin tersebarnya Quran terjemah berbahasa Jepang, kemudian juga semakin banyaknya orang muslim yang menjadi PR-PR-nya Quran. Karena tadi Sensei bilang salah satu penyebab kenapa orang Jepang asli mau masuk Islam ya karena ngelihat kita nih muslimnya. Jadi kewajiban buat kita untuk menjadi dalam tanda kutip ya Quran berjalan di muka bumi. Dan menarik tadi ya ketika Sensei sampaikan ternyata ada koneksi antara kebudayaan Jepang dengan Islam, salah satunya adalah dari samurai ya. Itu baru satu tuh. Iya, Bushido. Itu baru satu. Kemudian tadi teh 2 gitu. Ada banyak lagi Japanese heritage yang nanti akan disampaikan oleh Sensei dan Bu Pur buat kita semuanya. Dan apa koneksinya dengan Islam. Lalu kemudian Sensei dan Bu Pur nanti akan ajak kita untuk keliling beberapa kota. Jadi, kebayang saya asik banget jalan sama Sensei sama Bu Pur tuh jalannya asik banget. Jadi sambil jalan dapat penjelasan, sambil kita jalan-jalan menikmati dalam. Wah, kalau saya sih udah lah, mulai rencanain aja, apalagi bulan Mei masih oke lah. Iya, suasananya juga, cuacanya juga masih enak. Dan banyak banget kotanya, Osaka, Kobe, Nara, Kyoto. Waduh. Itu mah udah kenyang banget. Wrap up jadi satu, terakhir tuh di Tokyo. Kayaknya di sini ada Dokter Rio mau daftar, Bu Haryati mau daftar. Amin. Di sini banyak yang mau daftar ini. Amin, insyaallah. Ya. Insyaallah Sensei dan Bu Pur siap untuk menemani kita semuanya nanti di Roman Trip Japanese Heritage di bulan Mei pertengahan. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi detailnya nanti boleh hubungi admin dari Amazing Journey. Dari saya dan Ustadz Fatih, cukup itu dulu ya. Sekali lagi terima kasih jazakumullah khair Sensei dan Bu Pur. Terima kasih buat hari ini dan insya Allah ketemu April nanti mudah-mudahan ya di Jepang. Tunggu kami. Insya Allah. Kita kembalikan ke spesial banget gitu buat kami juga. Amin ya Allah. Kita kembalikan ya ke Mbak Wiwi ya. Silakan Mbak Wiwi. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran Umu, Ustadz, Sensei, dan Ibu Pur. Sebelum Ada. via binar pada pagi hari ini, mohon izin Ustadz untuk sama-sama kita menutup nanti dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Fatih Karim. Sekali lagi informasikan kepada Bapak Ibu semuanya, nanti bisa ikutan Roman Trip Japan Heritage di tanggal 15 sampai 22 Mei 2025. Sebelumnya masih banyak lagi jadwal-jadwal yang ada di Amazing Journey, salah satunya Roman Trip Love in Japan yang insya Allah akan dilangsungkan atau berlaksana itu di tanggal 7-14 April 2025, tapi alhamdulillah ini sudah full kuotanya. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum ikutan untuk tanggal 7 sampai 14 April ini bisa ikutan di tanggal 15 sampai 12 Aprilnya, seperti itu. Terus nanti juga insya Allah ada Umroh Family Series di tanggal 19-30 November 2025. Terus ada juga Umroh Muharram di tanggal 21 sampai 29 Juli 2025. Jadi siap-siap nih di tag tanggalnya untuk ikutan di jadwal Amazing Journey, seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya semoga bisa sama-sama bergabung bersama Sensei, bersama Ibu Pur, bersama Umu Sajat, Ustadz Fatih Karim untuk sama-sama kita pergi ke Jepang dan merasakan keindahan yang ada di Jepang, seperti itu. Untuk itu, mari kita akhiri webinar kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengar tadi bisa menambah kecintaan kita terhadap Islam, terus bisa menambah juga hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara-saudara kita yang mungkin belum masuk Islam, tapi semoga bisa menjadi saudara-saudara kita semuanya, bisa bergabung, bisa menjadi bagian dari agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadi saudara-saudara kita ikut menjadi muslim, seperti itu. Untuk itu mohon berkenan Ustadz Fatih Karim untuk memimpin doa kita di pagi hari ini untuk menyempurnakan juga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Semoga senantiasa Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Tafadhol masykurah Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berada di penghujung Ramadan
kita berdoa, bermunajat pada Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita, cita-cita kita, semua urusan kita Allah berikan kemudahan dan pertolongan, dan juga dosa-dosa kita, kesalahan kita Allah ampuni, sehingga kita keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Nastaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Inna allaha wa malaikati yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Bimbing langkah kami, bimbing hati kami ya Allah, bimbing rumah tangga kami ya Allah, agar senantiasa dalam lindungan-Mu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik lidinik. Ya Allah yang menggenggam hati kami, genggam hati kami dalam kebaikan ya Allah. Jangan Engkau lepaskan meskipun hanya sedetik pun ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, kepadamu kami memohon pertolongan, kepadamu kami memohon ampunan. Ampuni dosa-dosa kami, dosa pasangan hidup kami. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kami telah bertemu dengan bulan Ramadan. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan kami anugerah yang besar bertemu dengan bulan Ramadan. Anugerahkan kami Lailatul Qadar khaira min alfi sahr. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi rahmatika ya ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran Ustaz Fatih Karim, syukran Umu Sajat, syukran Sensei dan Ibu Pur. Semoga kita doakan guru-guru kita semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa Allah berikan keberkahan, terus diberikan usia yang panjang untuk beribadah dan untuk memberikan dakwah-dakwahnya kepada kita semuanya. Dan dimanapun, kapanpun, semoga senantiasa terus bisa membagikan ilmunya kepada kita semua. Amin, amin. Amin. Sekali lagi ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Fatih Karim, Umu Sajat, Sensei, dan Ibu Pur sudah mau bersamai kita di pagi hari ini. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi izin Wiwi sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, khusus untuk Bapak Ibu semuanya yang daftar untuk acara Roman Trip Japan Heritage itu ada promo. Tapi khusus untuk Bapak Ibu yang daftarnya itu di bulan Ramadan ini aja. Nah, untuk diskonnya itu berapa? Untuk harganya itu dari harga normalnya 29,5 juta, itu nanti akan ada promo. Tapi untuk promonya itu insya Allah nanti akan disampaikan oleh adminnya. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin tahu nih promonya, boleh chat ke adminnya. Sudah disematkan di kolom chat yang ada di Zoom, boleh dicatat nomornya. Insya Allah nanti terhubung dengan Teh Amei. Bapak Ibu boleh tanyakan segalanya tentang Roman Trip Japan Heritage yang akan berlangsung di tanggal 15 sampai 22 Mei 2025. Karena untuk kuotanya sendiri adalah terbatas. Jadi untuk Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan. Insya Allah nanti kita akan ke 6 wilayah di Jepang. Yang pertama di Osaka, di Kobe, Kyoto, Toyohashi, Shizuoka, dan Tokyo. Dan insya Allah juga 100% halal karena kita akan didampingi oleh sensei yang dimana expert di bidang halal industri. Terus nanti juga kita akan mendatangi destinasi-destinasi sejarah dan budaya Jepang. Terus juga belajar nilai-nilai Islam, akidah, fikih Islam, lebih dalam lagi pokoknya tentang Islam. Dan jangan lupa belanja. Betul banget. Belanja just tip. Jangan just bisa jadi peluang ya Ustadz. Iya. Ya Allah.
Terus nanti juga ada private busnya. Terus tapi selain private busnya nanti juga nyobain transportasi publiknya di Jepang itu seperti apa gitu. Sekalian tadi kita ngebayangin sama terjun langsung adab-adab yang tadi Bu Pur sampaikan. Oh ternyata di jalan itu kayak gini ya, di Jepang itu kayak gini ya. Megang bunga sakura aja nggak boleh ya. Ternyata nanti kita akan belajar di sana. Terus pasti kita juga akan belajar adab-adab yang ada di budaya Jepang. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Yuk sekarang kita hubungi langsung Teh Ameinya buat nanya ini masih ada nggak promonya. Insya Allah sih masih ada selagi masih bulan Ramadan. Nah nanti setelah bulan Ramadan harganya normal kembali seperti itu. Jadi yuk kita sama-sama mentadaburi, terus sama-sama juga belajar di Jepang untuk lebih mendalami Islam seperti itu. Itu aja mungkin Bapak Ibu semuanya. Semoga hari ini ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Wiwi mewakili Amazing Journey, mewakili Cinta Quran, mewakili guru-guru semuanya mengucapkan jazakumullah khairan kasiro dan memohon maaf jika ada yang kurang-kurang dari mulai perbuatan, kata-kata dan apapun itu mohon dimaafkan karena sebentar lagi kita juga akan menghadapi hari raya Idul Fitri. Semoga kita semuanya senantiasa bersih semuanya dan tidak ada hal apapun yang mengganjal satu sama lain. Amin amin ya robbal alamin. Mohon pamit undur diri semuanya. Wiwi akhiri, mari kita akhiri semuanya dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Subhanallahumma wa bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ayo ikutan bersama kami ke Jepang dalam rangka Amazing Journey dengan tema Japan Heritage. Jadi kita belajar sejarah Jepang bersama Sugimoto Sensei dan nilai-nilai apa yang bisa kita ambil kebaikannya. Akan berlangsung di bulan Mei. Jangan lupa teman-teman segera daftar ya di link di bawah ini. Kita tunggu semuanya.